Kejadian 6 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan intinya aja ya, bahwa ada malaikat-malaikat jatuh yang menikah dengan manusia, sehingga sejak saat itu ada raksasa-raksasa yang menjadi keturunan daripada gadis-gadis manusia yang kawin dengan makhluk-makhluk itu ya. Jadi sejak saat itu manusia itu menjadi makhluk yang jahat ya, dan dikatakan Tuhan tidak berkenan sehingga umur manusia dibuat jadi pendek. Jadi 120 tahun, dan itu merupakan kesempatan buat manusia memperbaiki hidupnya di hadapan Tuhan ya. Dan setelah itu terjadi air bah, dan kalau Bapak dan Ibu pelajari ya, itu memang raksasa-raksasanya masih ada, sekalipun air bah itu sudah memusnahkan sebagian besar manusia. Kenapa? Karena katanya ada gen yang turun kepada ibunya Ham katanya ya. Nah, kemarin ketika kita berdoa, Bu Joel itu dilihatin bagaimana DNA yang bukan daripada Tuhan itu masuk melalui ekor-ekor naga yang menusuk kepada tubuh-tubuh manusia, dan itu masuk ya. Dan DNA itu sangat kecil Bapak dan Ibu ya, bagian terkecil daripada sel ya. Kalau selama ini kita terima perhiasan, gelang, kalung, itu semua di luar Bapak dan Ibu. Tapi DNA itu di dalam kita Bapak dan Ibu ya. Dan sejak saat itu roh Tuhan itu bergulat dengan kedagingan manusia ya. Terus anaknya Bu Joel ya, itu diperlihatkan juga bahwa manusia itu sejak saat itu tuh seperti berlumuran dengan minyak yang seperti lumpur ya. Jadi kalau mereka itu jahat, nah lumpurnya itu jadi tebal, kotor ya. Tapi kalau mereka itu mulai kenal Tuhan, akan menipis, akan lebih encer ya. Tapi itu tidak langsung hilang dalam satu keturunan. Nah, Bapak dan Ibu, masalahnya gimana Bapak dan Ibu? Sebentar lagi kita akan segera masuk perjamuan anak domba ya. Berapa tahun lagi saya tidak tahu Bapak dan Ibu. Tetapi di Kisah Para Rasul itu dikatakan Tuhan berkata bahwa orang-orang Galilea itu akan melihat ketika Tuhan datang kembali. Nah, apa bedanya Galilea dengan Yahudi Bapak dan Ibu ya? Ternyata itu ada kerajaan di utara dan di selatan Bapak dan Ibu. Yang di utara itu adalah Galilea ya. Dan ini dikatakan itu merupakan rahasia. Kenapa rahasia Bapak dan Ibu? Karena bahkan orang Yahudi pun tidak tahu. Kenapa? Karena ada bahasa-bahasa yang Tuhan ini hanya ucapkan kepada murid-muridnya, dan semua murid-muridnya itu semuanya 12-12-nya orang Galilea, bukan orang Yahudi. Dan kita perlu pelajari bahasa ini Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya kita siap untuk perjamuan kawin. Ya, ke slide berikutnya. Saya ajak Bapak dan Ibu coba renungkan ya. Tanya, yang kiri ya, itu anak kecil menikah, apakah itu sah nggak Bapak dan Ibu? Kenapa? Ya udah di bawah umur ya. Kedua, nah ini sekarang di bawah umur tapi mungkin ada saksi-saksinya, sah nggak? Kenapa? Ya udah di bawah umur. Nah ini contoh lagi ya. Ini ada suami istri udah dinikahkan, lalu berantem, lalu bercerai ya. Istilahnya mereka itu mungkin pukul-pukulan, main tangan, mungkin seperti keluarga saya ya. Tenang, sebentar. Dulu. Tenang Bapak dan Ibu. Ini saya menegangkan. Karena tadi katanya 10 menit, tapi 10 menitnya itu seperti rasanya dalam kekekalan. Kok lama banget ini 10 menit. Ya, jadi sekalipun mereka tulis surat cerai, apakah itu sah apa enggak Bapak dan Ibu? Enggak, kenapa? Enggak, ini suami istri yang paling kanan. Enggak sah. Kenapa? Mereka belum datang kepada hakim, belum datang kepada pengadilan. Dan ini yang sering kita tidak mengerti Bapak dan Ibu sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi saya mau bawa meja ini supaya apa? Supaya kita tahu, anggap ada Tuhan sebagai hakim Bapak dan Ibu. Ya, dia akan mengesahkan. Nah, ke slide berikutnya Bapak dan Ibu. Kenapa ini penting Bapak dan Ibu? Ternyata karena kalau orang Galilea menikah, mereka tidak cari gedung, tapi mereka akan datang ke pintu gerbang kota yang di atas, di slide di atas. Kenapa? Bukan karena mereka senang rame-rame istilahnya, tapi mereka tahu untuk satu perjanjian supaya bisa sah harus ada saksi.
Alkitab berkata suatu perkara sah jika diteguhkan, dijunjung oleh 2-3 orang saksi. Dan ini juga yang banyak kita tidak mengerti. Ya, mungkin kita deklarasi, kita patahkan kutuk, kita urapi, pusar setiap bulan. Tapi kita belum datang ke pintu gerbang kota seperti ini. Kita belum datang ke sidang ilahi. Kenapa? Karena yang di atas-atas kita membuat perjanjian dengan berhala. Dan itu seperti perkawinan di hadapan Tuhan. Dan itu tidak bisa sembarangan dicabut. Harus sampai datang ke pengadilan, ke sidang ilahi. Ya. Dan ini contohnya Bapak dan Ibu mengenai DNA. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi tadi di slide sebelumnya itu ada ketetapan-ketetapan yang dibacakan ya di hadapan para saksi. Dan setelah itu yang wanita akan diberikan anggur. Ya, dan dia akan ditawari kesempatan. Apakah dia mau terima atau tidak. Dan yang menarik Bapak dan Ibu, si mempelai wanita ini punya kesempatan, punya pilihan 100% untuk dia mau terima atau menolak tunangan itu. Pilihan itu bukan pada mempelai pria. Mempelai pria itu tidak bisa mendesak, tidak bisa memaksa. Hanya bisa menawarkan. Dan kalau mempelai wanita itu terima, dia akan berkata, aku minum anggur ini, lalu apa? Lalu dia kembalikan kepada mempelai pria. Itu menjadi meterai. Kenapa? Karena mempelai pria akan minum lagi dan dia berkata, aku tidak akan minum anggur lagi sampai aku minumnya baru bersama engkau. Pada pesta pernikahan kita. Jadi Bapak dan Ibu, setiap kali kita minum perjamuan, ini adalah satu pengakuan bahwa apa? Kita mau menjadi tunangan buat Tuhan, buat Yesus Kristus anak domba. Dan ada bagiannya, ya. Kenapa? Karena setelah itu mereka akan berpisah. Tunangan pria dengan tunangan wanita akan berpisah, ya. Berikutnya. Nah, tunangan pria akan buat rumah, ya. Pokoknya kira-kira setahun, ya. Berikutnya lagi. Yang wanita akan buat jubah, Bapak dan Ibu. Buat gaun pengantin. Seperti apa? Mungkin seperti kita sekarang mempersiapkan jubah. Ada yang sibuk mungkin ke Revo, ke Majestic, ke tukang jahit bolak-balik bikin jubah. Loh ini serius, ya. Ya. Cuma ada jubah yang ilahi yang harus kita kenakan. Ada DNA yang ilahi yang harus kita terima. Ada darah Yesus yang harus kita ambil Bapak dan Ibu. Ya. Dan singkat cerita 1 tahun berlalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ayah daripada mempelai pria itu akan membangunkan dan dia bilang, ya ini waktunya kita song-song ke slide berikutnya. Ya. Jadi ini yang sekarang kita tunggu-tunggu Bapak dan Ibu. Waktunya itu percayalah tidak lama lagi. Kenapa? Karena masa anugerah, masa kesempatan untuk memperbaiki hidup akan selesai sebentar lagi dengan terjadinya pengangkatan. Dan seberapa hidup kita, saudara dan saya siap. Beberapa bulan kemarin Ibu In itu ngomelin saya terus. Ya setiap ketemu saya, memaki saya, menghardik saya. Seperti menghardik iblis. Oh serius bener. Ini saya bukan bercanda, bukan nakut-nakutin. Ya. Cuma saya juga nggak bisa bangun Bapak dan Ibu, saya tepar. Ya. Tapi Ibu In dengan kasihnya mengingatkan saya terus. Ya. Dan singkat cerita, ya saya dibilangin apa, ada pemikiran-pemikiran yang bukan daripada Tuhan. Setiap kali Tuhan mau bergerak, saya memikirkan melakukan apa yang dilakukan manusia. Saya menjerit, saya berdoa supaya dilepaskan. Tidak lepas juga. Terus apa, Ibu In datang lagi, langsung menghardik saya lagi. Ya, ini saya lihat roh-roh nenek moyang menghambat kamu dan lain sebagainya. Saya bertobat lagi, Bapak dan Ibu. Ya, sampai rasanya kalau mau ketemu Ibu In, saya rasanya mau menunduk aja gitu ya. Nah singkat cerita Bapak dan Ibu, ya ke slide berikutnya. Ketika tiba saat itu, mempelai wanita akan ditandu. Ya, dan ini dikatakan sebagai terbang. Ya, jadi dia akan dibawa tanpa dia harus bersusah payah. Dia tinggal duduk dan dia akan sampai tiba-tiba di rumah mempelai pria. Ke slide berikutnya. Dan mereka akan masuk perjamuan pesta selama 7 hari. 7 hari pintu akan ditutup. Dan ini bicara apa Bapak dan Ibu? Bicara masa 7 tahun ke depan sesudah pengangkatan. Ke slide berikutnya yaitu apa? Akan ada masa-masa di mana terjadi banyak gempa. Ke slide berikutnya. Akan ada masa perang dunia ketiga. Ya,
Saya nggak tahu seberapa kita bisa menahan. Saya berdoa kita tahan, tidak ada terjadi, ya. Tapi Bapak dan Ibu, ada hal-hal yang sudah Tuhan tuliskan, ya. Ada yang harus kita hadapkan ke sidang ilahi. Seberapa itu bisa ditahan, bisa ditunda, ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke DNA, ya. Beberapa hari yang lalu saya lihat seorang YouTuber, ya. Saya tadinya lihat dan saya tertarik. Ini poinnya tangkap ya, nggak apa-apa ketawa, tapi tangkap poinnya penting. Karena ini profetik Bapak dan Ibu. Kenapa? Ketika saya nonton, saya tahu ini Tuhan sedang bicara. Kenapa? Itu pas hanya beberapa hari sebelum pesta perjamuan anak domba. Jadi please tangkap ya. Bahwa apa? Bahwa si mempelai wanita ini dibawa naik getek. Ya, matanya ditutup dan dia dibilang dia akan dibawa ke satu pasar atau apa gitu ya. Dan mempelai pria itu, dia bilang gini ya, di depan ada lubang, ya terus dia bilang loncat aja. Dia lakukan dengan iman. Dan ini satu DNA Bapak dan Ibu, DNA yang namanya apa? Apa? Percaya, iman. Karena iman itu percaya tanpa melihat. Dan mungkin ini yang seperti kita Bahtera sedang alami. Mana janji Tuhan buat lawatan? Mana janji Tuhan buat penuaian terbesar? Bahtera kelihatannya makin sedikit, kalau beribadah jumlahnya berkurang. Mana janji Tuhan? Dan kita kehilangan iman, kita tidak percaya lagi. Ke slide berikutnya, singkat cerita si orang ini akhirnya bertahan percaya. Dan singkat cerita dia sampai kepada satu perahu yang lebih besar, yang lebih indah, yang sudah dihias. Dan ketika dia sampai, dia langsung bilang, wow, langsung. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Dan saya percaya Bapak dan Ibu, sebentar lagi, kalau kita bisa ikut perjamuan anak domba, ini yang akan kita alami. Amin Bapak dan Ibu. Ya, saya juga percaya namanya profetik, namanya Pok Nur. Pok Nur itu artinya apa? Nur itu cahaya Bapak dan Ibu. Ya. Enggak, ini saya enggak bercanda, benar, saya benar-benar serius. Ya kalau Pak Sugi suka bercanda, tapi saya itu haleluya. Ya, orang kalau ketemu saya, ya tahulah saya istri saya. Jadi sebenarnya ini ya namanya juga profetik ya. Kenapa? Awalnya A dan ada H. A itu apa? Pertama yang sulung. H itu Roh Kudus. Oke, berikutnya ya. Udah kita masuk ke DNA ilahi ya. Jadi Bapak dan Ibu, dosa masuknya tadi melalui pernikahan. Ya, perkawinan dengan malaikat-malaikat jatuh, ya. Tapi kalau Roh Tuhan turun atas kita seperti pada Roh Tuhan turun pada Saul. Lalu apa? Saul menjadi manusia yang berbeda. Saya akan menjadi manusia yang berbeda kalau Roh Kudus turun ke atas saya. Ya. Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali akan menjadi pemberani yang bersaksi dan bertobat. Membuat 3.000 orang bertobat. Amin Bapak dan Ibu. Dan kita sedang nantikan hal ini terjadi. Buat apa? Buat Pentakosta ketiga yang sudah mulai kita terima. Kita akan terima dengan apa? Dengan deklarasi Bapak dan Ibu. Tapi saya ingin tekankan 3 DNA saja. Ya. Yaitu tadi DNA apa? Iman. Percaya tanpa melihat. Tapi Bapak dan Ibu, sekarang saya tanya, kalau Bapak dan Ibu jadi yang perempuan, bisa enggak Bapak dan Ibu percaya kalau Bapak dan Ibu tidak kenal dengan yang laki-laki? Menurut saya enggak mungkin. Ya kenapa? Karena kalau saya, ya istilahnya menurut saya ya takut diapain, nanti mungkin dibawa kemana, ya bisa diperlakukan segala macam dan lain sebagainya. Demikian pula dengan kita. Kadang-kadang kita nggak kenal Tuhan sehingga apa? Sehingga kalau Tuhan buat sesuatu, kita merasa Tuhan jahat, Tuhan tidak mencintai kita. Kemarin Ibu In bicara mengenai Daud. Daud mengalahkan Goliat. Goliat itu keterasingan, ya. Daud harusnya orang yang dicintai Tuhan. Harusnya juga orang yang mencintai Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Bahkan dikatakan Daud itu a man after my own heart, kata Tuhan sendiri. Tapi pada kenyataannya Bapak dan Ibu, pada kenyataannya Daud punya anak, anaknya oleh Tuhan kasih nama Yedijah. Tapi dia sebut Salomo. Apa bedanya? Pak Agung pernah bahas,
Intinya Yedija itu artinya anak yang dikasihi Tuhan, yang disayang Tuhan. Dan Daud, saking seberapa proses yang dia alami, mungkin dikejar-kejar, sudah mau dibunuh. Dia berkata, Tuhan, cukup saya aja. Stop Tuhan, anak saya nggak mau anak saya seperti itu. Saya mau anak saya jadi Salomo yang aman-aman saja, yang diam di rumah saja, yang saya wariskan kekayaan, tinggal bangun bait Allah. Tapi saya nggak mau anak saya mengalami apa yang dulu saya alami. Prosesmu dengan engkau cukup Tuhan. Dan itu adalah satu limit, satu batas yang membatasi Daud dengan Tuhan. Dan hari ini Bapak dan Ibu, saya ajak kita terima minyak. Supaya apa? Supaya sekali lagi kita terima tidak berjarak dengan Tuhan. Ke ayat selanjutnya. Ini minyak zaitun Bapak dan Ibu, ini bukan minyak urapan ya. Jadi minyak zaitun tuh, kenapa minyak zaitun? Ya, satu di sini ayatnya dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk berisik minyak zaitun yang telah dibawanya, mengurapi kepala Daud di depan saudara-saudaranya. Sejak hari itu roh Tuhan ada pada Daniel Ferry dengan penuh kuasa. Amin. Siapa yang mau ikut terima juga Bapak dan Ibu? Ya, ini juga bicara mengenai minyak cadangan. 5 gadis bijaksana bawa minyak cadangan. Bicara hikmat, ya gadis itu hikmat, punya hikmat. Dan Tuhan diangkat di mana Bapak dan Ibu? Di Bukit Zaitun. Ya, Bapak dan Ibu kalau nggak mau minum nggak apa-apa. Cuma ini food grade. Ini minyak bisa dipakai menggoreng. Dan saya akan terima dengan minum. Kalau Bapak dan Ibu nggak mau ya silakan. Saya bukan memaksa. Ya, tapi ini adalah deklarasi kita untuk apa? Kita terima sesuatu yang ilahi dan kita akan deklarasikan. Ya, saya akan angkat tudung Bapak dan Ibu. Tudung ini tudung cupah pernikahan. Supaya apa? Ini melambangkan bahwa kita akan masuk perjamuan kawin anak domba. Lagunya boleh dimulai, Father We Love You, dan kita akan masuk dalam doa dan tindakan profetik.